Iya. Monggo Pak Nyonyi bisa berkenalan terlebih dahulu. Pak Nyonyi di di Perpusda sebagai apa? Kemudian sudah berapa lama Pak Nyonyi di Perpusda? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Bapak Ibu yang saya hormati, Bu Neti dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Bu Demi, terima kasih atas undangannya. Terus para Bapak Ibu guru serta anak-anakku peserta didik dari SMP Widya Wiyata, serta ini ada komite ya Bu ya, komite. Sama jumpa, ketemu dengan saya, Nyoni Adiwarno. Saya sehari-hari bekerja di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sidoarjo. Ngomong jabatan terakhir, pustakawan ahli muda. Kalau tentang pendidikan, perpustakaan ini saya peroleh tahun 89. Saya lulus dari UNER untuk bidang perpustakaan. Masih sarjana muda. Kemudian S1-nya dari Universitas Muhammadiyah tahun 2002. Pengalaman pekerjaan, saya diangkat jadi pegawai negeri tahun 93 sampai sekarang ngurusi perpustakaan, nggak pernah pindah. Ya mungkin karena background pendidikannya ya Bapak Ibu. Jadi hampir 30 tahun lah itu di perpustakaan. Terus kalau yang lain-lainnya udah puter-muter. Bu Neti aja muter-muter dari sekolah sini. Saya pancet ada di situ, nggak pindah-pindah. Filenya itu ketumpuk, sehingga nggak pernah pindah. Jadi tetap di situ, kumpul dengan buku-buku, kumpul dengan relawan, penggerak perpustakaan, penggerak literasi. Literasi kan baru-baru saja. Istilah kalau dulu kan perpustakaan. Kemudian kumpul dengan anak-anak. Mulai tahun 93 sampai sekarang. Insya Allah nanti sampai pensiun. Masih di perpustakaan. Tapi sebelum itu pengalaman bekerjanya, saya lulus 89 akhir, kemudian tahun 90 awal itu ada di mengelola perusahaan sekolah, Bapak Ibu. Saya mengelola di perusahaan YPM sepanjang itu. Mengelola perusahaan STM, SEMIA, SMA, SMK, ada 4, jadikan 1. Ya kayak gini, jadi 1 Bu ya, SMP. Kalau di sana levelnya SLTA, semua jadi 1. Saya yang kelola. Mulai ngawali, mulai dari nol kita berdirikan perpustakaan. Kemudian tahun 2003 sempat job training di Malaysia 1 bulan. Alhamdulillah, tambah pengalaman lagi. Kalau yang lain-lainnya seminar dan sebagainya udah banyak. Nah, kalau mulai level provinsi sampai nasional dan banyak pengalaman sehingga saya bisa berbincang dengan kepala perusahaan nasional dan sebagainya untuk menginformasikan segala perkembangan perusahaan di daerah. Banyak hal yang pengalaman yang nanti suatu saat akan saya sampaikan. Itu Bu Cindy, pengalaman saya dan riwayat pekerjaan saya singkat sih, karena memang karena nggak pindah-pindah kayak Bu Neti begitu. Jadi pokoknya ada di perusahaan terus. Insya Allah nanti akan bisa ketemu dengan Bu Demi, bisa nanti kerjasama dengan Nyalanesa karena dunianya sama Bu dengan kami, dunianya itu dunia perpustakaan dan perbukuan gitu. Itu Bu, terima kasih. Terima kasih Bapak. Tepuk tangan untuk Pak Nyonyi. Melihat dari background pendidikan dan juga pengalaman yang sudah disampaikan beliau, tentunya tidak bisa diragukan lagi kalau tentang literasi di Sidoarjo ya Bapak. Baik,
menurut Bapak, sebelum Bapak bedah bukunya ini, oh ya, sekadar informasi untuk Bapak, Ibu, dan para undangan semuanya, bahwasanya ini adalah hasil proses kreatif dari anak didik kami dan juga para guru tentunya. Bisa dilihat buku di depan ini. Buku yang saya bawa ini adalah hasil proses kreatif dari anak-anak tentunya Bapak. Karena di tengah pandemi tentu menjadi pengalaman yang sangat menantang. Di tengah pandemi yang semula kita hanya belajar di rumah saja, kemudian tentu rasa malas itu pasti ada ya Bapak. Karena tidak menutup kemungkinan kalau belajar di rumah itu untuk membuka digital, membuka laptop itu agak susah. Namun saya apresiasi sebesar-besarnya Aksara Widya Wiyata ini. Nah, berbicara tentang literasi di bidang anak-anak Bapak, literasi anak. Membaca ya Bu ya, membaca. Kalau literasi di sekolah kan banyak macamnya, ada berhitung, menulis pun sedikit yang ada di dinas perpustakaan. Tapi rata-rata sebagian besar membaca. Kalau ngomong membaca, nah saya mati mulai dari SD sampai SMP. Dulu SMA, sekarang sampai SMP. Kalau ngomong minat itu cukup bagus dan tinggi. Di Sidoarjo itu tingkat minat bacanya itu termasuk tergolong tinggi, termasuk tinggi. Makanya sekarang tidak ada survei untuk minat membaca, tapi kita lakukan survei kegemaran membaca. Mulai tahun kemarin dan yang akan datang dan seterusnya. Akan kita lakukan survei tingkat kegemaran sekolah minatnya tinggi. Hanya yang tidak kesampaian itu penyediaan sarana prasarananya yang tidak sesuai dengan kebutuhan. Saya harapkan nanti Widya Wiyata ini bisa memberikan sarana prasarana yang sesuai dengan kebutuhan anak-anak. Banyak faktor yang mempengaruhi tidak bisa. Tapi kalau di swasta, harapan saya swasta itu bisa. Berbeda nanti dengan negeri. Negeri banyak hal yang mempengaruhi itu. Kalau di swasta, harapan saya cukup bagus. Tidak terpengaruh oleh birokrasi yang macam-macam. Tapi kalau swasta bisa jalan sendiri. Contoh paling mudah. Anak-anak itu kalau tingkat level SD, minat bacanya tinggi. Buktinya, kalau buku-buku perusahaan keliling datang ke perpustakaan, kenapa kok geruduk-geruduk, keruyuk-keruyuk ambilnya? Padahal di perpustakaannya banyak buku. Tapi kenyataannya nggak pernah datang ke perpustakaan. Kenapa? Karena memang bukunya. Nah, itu. Nah, kalau anak-anak SD itu dipenuhi dengan buku-buku yang banyak tulisannya, ya otomatis anak-anak tidak akan tertarik untuk datang ke perpustakaan apalagi membaca. Itu salah satu di antaranya. Kemudian kalau tingkat level SMP juga sama. Harapan saya nanti yang dikembangkan literatur untuk membacanya ada dua. Satu, untuk minat bacanya, kegemaran membacanya ditingkatkan sesuai dengan kebutuhannya. Kalau anak-anak SMP itu yang lagi ngetren sekarang kayak why, ya miliki enggak? Kalau enggak miliki, ojo Widya Wiyata. Harus punya. Itu sangat disukai anak-anak, harus dimiliki. Itu juga pengetahuan, juga karena bentuknya itu komik, pasti suka anak-anak. Pas 7, 8, 9 ada bau-bau apa ya, kalau anak-anak itu kan anak-anak remaja ini kan sukanya cinta kasih yang begitu. Ini untuk minat bacanya.
Kemudian ditunjang lagi buku-buku supaya tertarik untuk membaca. Karena nanti akhir-akhirnya karya ini kalau orang tidak biasa membaca, ya susah untuk menciptakan begini. Jadi kalau dengan membentuk ini sudah saya nilai cermin bahwa anak-anak ini suka membaca di sini, bisa ini puisi. Karena ini masih sementara bentuk puisi. Jadi itu yang bisa saya lihat literatur untuk literasi membaca perkembangan di Sidoarjo, minat tinggi, sarana prasarananya yang perlu ditambah ditingkatkan sesuai dengan kebutuhannya. Kalau anak-anak SD, kalau lagi anuan itu SD Bu ya, kalau SD itu misalnya saja Thomas gitu ya. Buku-buku Thomas itu yang kereta itu, Ipin Upin, itu untuk meningkatkan minat bacanya. Mulai dari kelas 7, 8, 9 harus bisa menunjang kurikulum. Jadi karena sekarang banyak di kurikulumnya model diskusi, ya mohon maaf kalau kelas SMP itu anak-anak tidak disiapkan materi suruh belajar dulu, ya otomatis bahasa saya klopa-klopo wae. Begitu ke depan diskusikan ini. Ya berbeda dengan zaman saya dulu, kalau sekolah, begitu buka halaman sekian, gurunya di depan menerangkan permasalahan itu, kemudian kalau nggak bisa tanya, siapa yang belum jelas tanya, ulangi lagi. Ada yang baru dijelaskan. Terus sekarang kan disuruh diskusi. Nah, ini paling murid mungkin atau komite harus tahu bahwa ini sekarang modelnya diskusi, dan mungkin tidak harus berhadapan ke depan semuanya, mungkin ngelompok-ngelompok begitu. Kalau dia tidak siap materinya, mempelajari materi dan tidak bisa ngomong. Nah, siapkan kalau sudah tugas, peran perpustakaan ini nanti akan membantu untuk meningkatkan literasinya di satu sekolah. Jadi disiapkan bahan perpustakaan, buku-bukunya untuk bisa menjawab tugas-tugas itu, kemudian anak-anak akan bisa berdiskusi dan bisa ngomong, tidak klopa-klopo, pao-poai. Jadi seperti itu jadi perkembangannya. Nanti saya berharap peran penggerak dari Dikbud, kami, para kepala sekolah, kemudian juga dari komite wali murid ini juga punya peran untuk mengembangkan literasi ini. Peran banget. Kalau yang paling sederhana, kalau anak-anak itu sudah suka membaca, saya yakin akan ketagihan untuk menyediakan, orang tua menyediakan bahan-bahan bacaan selain yang ada di sekolah. Nah, saya harapkan nanti orang tua juga bisa mengasih solusi itu sekali-sekali, paling tidak diajak ke toko buku. Jadi kalau ke mall itu Bapak Ibu, kalau ngajak putranya jangan hanya milih pakaian, milih sepatu saja. Sekali-kali diajak ke sampingnya, ada toko-toko buku, meskipun nggak beli, melihat saja. Anaknya di bahasa Sidoarjo diculno ning kono gitu Bu. Biar tahu perkembangannya. Gurunya juga termasuk juga. Jangan sampai kalau ke mall hanya pilih-pilih begitu, tapi tidak pernah sama sekali ke toko buku. Ya amit-amit ya. Jangan sampai ya. Paling tidak tahu gitu perkembangannya buku itu. Oh ini bagus. Suatu saat kalau diminta Bu Cindy, buku apa yang diperlukan untuk menunjang bidangnya itu. Oh buku ini tahu. Kalau sekarang enggak pernah ke sana ya gurunya yang kelopa-kelopo. Apa ya, buku apa ya kan gitu. Harapan saya tidak begitu. Kalau buku paketnya kan sudah dimiliki baik guru maupun siswanya. Mungkin aja kalau gurunya buku pedomannya tambahan dari penerbit-penerbit lain. Tapi itu kan buku pedoman, bukan bukan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan. Bapak Ibu yang wali murid, saya kasih tahu, buku paket itu tidak bisa menjawab tugas-tugas Bu. Sekarang itu menjawab tugas-tugas dari guru yang disampaikan ke murid itu tidak bisa menjawab. Harus ada buku-buku lain. Itu sekarang begitu. Makanya memang pemerintah kurikulumnya mendorong anak-anak itu untuk pintar menganalisis masalah. Bukan generasi kayak saya memilih ABCD, ngitung benih, enggak. Itu kurikulum yang sekarang, kurikulum terbaru itu. Pintar menganalisis masalah. Nah kalau tidak disediakan sarana buku-bukunya untuk
dan kemudian didorong untuk senang membaca, ya tidak menjadi anak-anak yang bisa mencetak ini nantinya, mencetak buku. Gitu Bu Cindy, itu yang Baik, dari terima saya. kasih, Bapak. Monggo. Melihat yang dijelaskan oleh Pak Nyonyi tadi, bahwasanya memang literasi itu gampang susah ya Pak. Ya, Iya. betul. Jadi untuk meningkatkan minat baca saja, alhamdulillah kalau misalnya anak mau baca buku ya Pak, apalagi dengan menulis. Maka saya sendiri mengapresiasi di tengah pandemi Bapak, bahwa mengajak anak-anak menulis secara online, bimbingan secara online memang tidak mudah. Tapi yang saya salut di sini adalah kerjasama dari anak-anak sendiri, sehingga buku ini tidak hanya lahir dalam satu kelas saja Pak. Jadi kelas 7, 8, dan 9 semuanya ikut menulis di sini. Maka nanti monggo untuk Bapak Ibu yang nanti melihat buku dari anak-anak ini, karena ini nanti hak anak-anak mendapatkan ini, maka nanti bisa dilihat karyanya anak-anak. Ini juga bisa menjadi satu portofolio di mana di SMP ini mereka ada yang sudah dibanggakan ketika masuk SMA. Ya. Bahwa di dunia SMP ini memang tidak mudah Bu, anak-anak untuk Bapak Ibu untuk menerapkan literasi baik membaca maupun menulis seperti ini. Nah, ini merupakan satu prestasi, bahwa dulu prestasi itu juara 1 olimpiade gitu ya Pak, juara 1 matematika. Tidak hanya itu, karena saat ini prestasi juga bisa dilihat dari hasil karya. Karya anak-anak, portofolio anak-anak ini adalah bekal penting bagi anak-anak untuk ke jenjang selanjutnya. Karena hal ini merupakan poin penting ketika nanti anak-anak masuk ke jenjang SMA. Ini merupakan poin yang bisa dibanggakan bagi portofolio anak-anak tentunya. Dan saya juga berterima kasih besar kepada Nyalanesia yang sudah mementori kami hingga sampai terbentuknya buku-buku ini, dan yang semula anak-anak hanya menulis dan tidak ada hanya penghargaan, tapi di Nyalanesia ini anak-anak juga dituntut untuk menulis dan juga diberikan penghargaan. Sehingga semuanya anak-anak yang menulis, nanti Bapak Ibu, wali murid, dan komite bisa mengecek bahwa anak-anak yang ikut dalam program ini mendapat sertifikat dan penghargaan penulis nasional. Jadi anak-anak sudah saya bagikan filenya sertifikat penulis nasional. Tepuk tangan untuk anak-anak didik kita. Jadi tidak hanya juara saja yang diberikan, namun semua yang terlibat di sini, baik gurunya juga, kepala sekolah, sekolahnya, dan juga anak-anaknya mendapat piagam penghargaan. Yang saya yakin itu menjadi modal awal anak-anak untuk melakukan ke jenjang yang selanjutnya. Gitu Bapak. Ya. Baik, berbicara tentang Lembayung Aksara Widyawiyata dalam gerakan menulis buku nasional, gerakan sekolah menulis buku nasional, Bapak sudah membaca ya sedikit. Ya. Nah, menurut Bapak mungkin bisa diulas sedikit bagaimana menurut Bapak buku yang sudah dihasilkan anak-anak ini. Monggo Bapak. Terima kasih. Bu, yang jelas saya mengapresiasi karya anak-anak ini. Yang saat ini baru kumpulan puisi ya. Yang ditulis ini kumpulan antologi, jadi kumpulan karya dari anak-anak dari SMP Widyawiyata kelas 7, 8, 9 seperti disampaikan oleh Bu Cindy tadi. Bagus, ada 66 puisi ya Bu ya, itu yang ada di sini. Bagi pemula saya kira bagus, tampilannya pun bentuk jilitannya juga lumayan bagus. Ini dari CV Kekata Group ya, dari Surakarta. Ini sudah pada penerbit profesional. Kemudian covernya sesuai dengan level untuk anak-anak ya. Ini gambar balon covernya, oke. Nanti suatu saat lagi ada warna yang agak menarik. Memang kalau dari sisi bisnis harus ada yang begitu ya. Tapi ini kan tidak sementara, tidak bisnis, Pak. Sudah cukup bagus, lumayan untuk covernya juga. Sementara ini karena ini dalam posisi pandemi, kertasnya memang masih kertas CD, tidak kertas yang bentuk HVS ya. Tapi paling tidak secara umum udah bagus yang untuk ininya. Isi dari puisi dari anak-anak itu meliputi dari berbagai macam hal ya, pengalaman dari peserta didik. Ada tentang bisa yang menjelaskan tentang COVID,
Ada tadi yang ada yang galau-galau pengalaman pribadinya juga ada di sini. Ada yang muji gurunya juga ada di sini isinya. Kemudian ada juga yang apa tentang lingkungan ya, juga ada yang lingkungan juga. Tapi rata-rata semuanya itu adalah pengalaman dari anak-anak tuh. Ya, terima kasih dari Bapak Ibu guru yang bisa mendorong itu. Artinya yang saya apresiasi dari pengalaman dia itu dicatat. Yang ini loh, mencatatnya ini, menulisnya ini yang tidak semua anak itu bisa mengaktualisasikan dari gagasan di pikiran, pengalaman dia dari dia memandang, kemudian dicerminkan, ditulis dalam satu tulisan. Itu tidak semua anak yang ada di SMP Widya Wiyata itu mencetuskan dalam satu tulisan. Jadi yang bisa menulis ini ya termasuk ada yang cukup bagus, lumayan. Jadi kalau adik-adik yang ada di sini ini semuanya yang nulis ya Bu ya, yang nulis. Jadi ada beberapa yang Zoom Pak juga. Termasuk yang sudah nulis di sini lah, paling tidak ada yang dicakup di sini, termasuk peserta didik yang hebat. Menurut saya begitu. Ini dalam bentuk puisi. Ke depan, harapan saya Bu Cindy, ke depan jangan hanya bentuk puisi, bentuk cerita, pengalaman. Kalau kemarin hari raya mudik catat, ceritakan, mulai berangkat sampai pulang kembali, pengalaman yang menarik, kumpulkan. Ya, tahap kedua nanti kumpulkan semua yang punya pengalaman itu, kumpulkan, jadikan lagi antologi cerita anak-anak. Memang diawali harus bertahap menulisnya itu. Enggak langsung jadi kayak profesional. Enggak. Pengalaman, puisi, kemudian pengalaman mudik tadi. Kemudian nanti ke depan jangan bentuk antologi. Apalagi nanti kalau sudah lulus kebiasaan menulis itu teruskan. Gandengannya menulis harus membaca. Nah, yang saya kritisi memang nanti pelan-pelan adik-adik bahasanya ditingkatkan. Bahasanya ditingkatkan. Jangan ya nanti konsultasi ya, mungkin ada tukang editnya ya. Jadi guru-guru yang bagian mengedit untuk bahasa dari anak-anak. Ini di masa pandemi libur 2 tahun, hampir 2 tahun ini anak-anak ini lebih banyak dipengaruhi dari bahasa HP Bu, WA ya. Kadang-kadang banyak bahasa WA. Jadi nanti nulis aku aja ki saja, kadang-kadang ada yang begitu. Nanti dalam di sini enggak ada yang seperti itu. Tapi prosesnya anak-anak itu pemikirannya juga banyak dipengaruhi oleh bahasa-bahasa itu, bahasa program yang seperti itu. Harapan saya nanti ke depan ditingkatkan bentuk tulisannya tidak hanya puisi, tapi bentuk cerita. Nanti kalau sudah cerita, sudah terbiasa menulis dalam satu cerita, kemudian ditambah dengan pengalaman-pengalamannya, baru nanti adik-adik mungkin tidak waktu SMA-nya atau lepas SMA menjadi menulis ya. Jadi menulis suatu buku, entah terserah, temanya terserah, karena pengalamannya. Bu Neti ini juga penulis, banyak menulis buku juga, karyanya juga banyak. Karena memang kalau seorang guru kan memang di negeri itu dituntut Bu, memang seperti itu. Ada tuntutan untuk bisa menghasilkan karya. Kemudian untuk anak-anak itu kalau di sini sudah diapresiasi ya, artinya ada dapat penghargaan Bu. Nanti karya-karya yang dicetak gini, ini dimulai dari Dikbud. Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo kemarin dalam rangka Hari Jadi Kabupaten itu mengadakan lomba juga, lomba untuk literasi ya. Ada literasi yang tadi disampaikan oleh Bu Demi. Tadi kemarin ada yang dapat penghargaan dari sini? Yang untuk lomba literasi di tingkat kabupaten dalam rangka Hari Jadi. Diadakan sebelumnya itu ketika diadakan Bapak harus buku antologi tunggal. Jadi bukan antologi bersama. Kendalanya seperti itu kemarin. Memang nanti akan ditingkatkan. Setahu saya ada, cuma nilainya kecil. Kalau yang kayak begini nilainya kecil. Nilai kecil untuk gurunya misalnya sebagai penyunting atau redaktur itu nilainya kecil. Kalau memang lebih banyak memang satu persatu satu anak
membuat satu karya begitu, kumpulan antologi puisi dari Kinan gitu ya, boleh, nggak apa-apa. Jadi karyanya Kinan semua satu buku itu, boleh diitukan, monggo. Itu nanti akan menjadi penilaian dan itu kalau sudah dibentuk buku begini akan mendapatkan tadi seperti disampaikan Bu Cindy untuk anak-anak ya. Nanti satu tidak hanya Olimpiade Matematika, harapan kita nanti masuk SMA itu dengan kelebihan menulis ini juga ada satu prestasi bagi anak-anak ke depan itu. Jadi jangan khawatir kalau nulis itu suatu saat akan menjadi orang-orang yang akan diperhitungkan ke depan itu, penulis itu. Karena penulis itu sudah banyak. Kalau orang pinter itu kan konotasi kita itu pinter itu matematika kan. Nanti kalau menulis itu gak kelihatan kalau jadi orang pinter. Pasti di samping pinter nulisnya, di sisi lain yang ngikut itu mesti bacanya. Kalau orang baca itu gampang, nanti cari informasi-informasi itu mesti bisa. Kalau sudah baca itu bacanya tidak hanya buku. Nanti kalau mau mencari menelusur informasi lewat HP pun akan jadi mudah. Jadi ngikut gitu. Kalau seneng baca itu udah ngikut yang lainnya. Itu pengalaman saya sih seperti itu. Gitu Bu Cindy. Baik Bapak, terima kasih. Mungkin harapan Bapak untuk anak-anak dari menulis buku ini bisa dari buku. Saya tadi sudah saya sampaikan, sekarang itu tidak bentuk kumpulan. Oke, kalau bisa kalau 66 apalagi bisa tambah lagi 366 lagi 80 bisa 2 buku. Kalau 2 buku bisa tercapai itu, dicetak dalam 2 buku. Nah, kemudian ada yang ingin saya sampaikan juga Bu Demi kemarin yang disampaikan ini sementara kerjasama dengan Nyalanesia ya. Nyalanesia terima kasih sudah membantu dari Widya Piata untuk menerbitkan satu buku ini. Kadang-kadang memang pengalaman dari sekolah-sekolah yang lain nih Bu, kesulitan, bahkan biaya sendiri Bu, terus terang aja. Ini Bu Neti yang pengalaman itu banyak yang biaya sendiri Pak dan sebagainya. Saya mau ngomong itu kadang-kadang agak apa ya, kalau orang sudah maju mundur Bu bahasa saya. Pengarang-pengarang yang lainnya karena akhirnya maju mundur karena dia biaya sendiri, nyetaknya hanya cukup untuk kebutuhannya dia. Yang kebutuhan untuk yang di tempat saya itu tidak dipenuhi. Tempat saya itu sedang mengembangkan penulisan lokal konten. Penulis karyanya orang Sidoarjo, tulisan-tulisan tentang Sidoarjo akan kita kumpulkan di Sidoarjo, Perpustakaan Kabupaten Sidoarjo. Khusus itu sedang kita kembangkan ke sana. Ya, termasuk kayak ini nanti akan kita kumpulkan di sana. Nah, harapan saya itu menyerahkan gitu ya, menyerahkan ke tempat kami. Walaupun kewajibannya itu hanya untuk nanti kalau mau mendaftar ISBN. Mohon maaf Bu, kemarin saya ajari bahwa untuk ISBN itu enggak perlu bayar, mudah. Kalau enggak bisa guru ke tempat saya tak ajari, gratis, enggak bayar. Monggo. Nanti Widya Wisata itu bisa jadi penerbit Bu. Sekali datang masuk. Nanti mungkin kerjasamanya Widya Wisata itu nanti mungkin hanya cetak atau menjadikan koleksi yang di sana ya Bu ya karena kerjasama. Enggak apa-apa. Maksud saya biar terpatri di sini terdaftar di sana. Nanti akan mendorong untuk jadi penulis-penulis yang lain. Itu yang harapan saya nanti ada anak, sebenarnya tidak anak-anak saja ya Bapak Ibu, tidak anak-anak, gurunya juga sama, lupa saya dorong ini karya anak-anak.
Gurunya mana? Gurunya. Bu Dewi, gurunya Bu ya. Gurunya Bu ya didorong juga untuk menulis juga. Harus. Nggak bisa guru hanya hafal textbooknya saja, tambah ilmunya dengan membaca. Kemudian apresiasi ekspresikan dalam bentuk tulisan. Guru SMP Widyawiyata dan SD Widyawiyata nulis buku. 91 buku Bu, satu orang Bu ya. Dorong pelan-pelan, jangan nyuruh anak-anak saja Bu. Harus nanti. Itu dari ke depan ya, Iya, Bu Bapak, ya, insya anak-anak Allah. ditingkatkan, gurunya juga akan didorong untuk menciptakan satu buku. Itu Bu. Satu guru satu buku gitu Pak. Alhamdulillah kalau bisa begitu. Kalau Iya, awalnya bisa. kayak anak-anak juga nggak apa-apa Bu, nggak apa, Oke. ngawali Bu, ngawali. Proyek besar ini. Kalau anak-anak ini kalau di sini untuk dari dengan Widya membawa nama Widyawiyata itu kan hanya 3 tahun ya. 3 tahun. Kalau gurunya kan bisa lebih gitu. Bisa 10 tahun dan sebagainya. Yo mosok cuman ngongkoni arek-arek to, yes. Menciptakan sendiri juga, Ibu ya. Pak, Sini baik. gitu. Untuk guru memang sebetulnya kami juga mengikutkan Nyalenesia ini Pak. Cuman bentuknya memang masih antologi, belum per individu satu orang satu buku seperti itu. Jadi sementara yang kami ikutkan Nyalenesia adalah artikel Bapak. Jadi yang kami lakukan baca tulis selama ini yang digunakan guru-guru hanya Selamat datang Pak Selamat datang, Tirto. Pak Tirto. Mohon izin mendahului Pak. Baik. Baik, itu tadi sedikit review dari Pak Nyonyi perihal buku Lembayu Aksara Widyawiyata. Tadi sudah dikritisi mulai dari segi bahasa, memang kendala kami Bapak mengingat yang disampaikan oleh Pak Nyonyi tadi, banyak sekali bahasa-bahasa gawai, bahasa-bahasa yang berbasis internet yang dimana anak-anak memang agak susah untuk membuka KBBI Bapak. Dan itu memang kami sampaikan juga kekurangan dari anak-anak, namun semoga ini menjadi sebuah perbaikan ke depannya nanti untuk anak-anak menulis yang jenjang lebih lanjut nantinya. Ya, kalau memang lebih nanti untuk layak jual, ya dibuat tim editingnya, ada redakturnya. Jadi memang dibenahi lagi. Tapi kadang-kadang kalau untuk yang begini, Bu, kalau putranya menulis gini, lumi Bu, karena ini kan tidak profit oriented ya. Kadang-kadang juga ada seninya gitu ya, melihat bahasa anak-anak yang model sekarang itu. Tapi memang kalau nanti ke depan untuk mengajak untuk profesional, ya memang harus diajari. Makanya saya kritisi, harus ke depan untuk menjadi profesional anak-anak ini ya harus sedikit demi sedikit dirubah untuk menjadi penulis yang memang bagus dan handal. Seperti itu ya. Baik, terima kasih Bapak. Baik, nah selain itu, secara nasional saja, melainkan alhamdulillah saat ini Nyalenesia bekerja sama dengan Sidoarjo, yang dimana bernama Festival Literasi di Sidoarjo, dan alhamdulillah Widyawiyata lagi-lagi ikut serta. Namun kami masih tahap puisi juga Bapak. Yeah. Jadi anak-anak kami sertakan dan kemarin sudah mengumpulkan kumpulan puisi juga tentang kearifan lokal Sidoarjo. Nah ini harapan kami ke depannya ini adalah awal mula untuk memantik para anak-anak untuk menerbitkan karya anak yang dimana selama ini yang kita tahu ya Bapak bahwa menerbitkan karya anak itu seperti susah-susah gampang gitu ya. Karena melihat banyak sekali karya-karya anak tidak banyak anak-anak dari Sidoarjo ini yang menulis yang melahirkan karya sastra anak.
Semoga menjadi FLS ini, saya juga berterima kasih dengan Pak Tirto sudah memberikan fasilitas kepada sekolah-sekolah untuk membiarkan Nyala-Indonesia terus menyala, di mana agar anak-anak di setiap sekolah-sekolah tersebut untuk lagi-lagi bisa menerbitkan buku secara bersama. Ini pun gayung bersambut dalam rangka mendorong anak-anak dalam rangka lomba literasi Sidoarjo itu dijadikan satu dengan dalam rangka menjadi hari ulang tahun Sidoarjo, Bu. Jadi anak-anak sendiri dinilai, guru-guru, karya guru-guru juga dinilai sendiri, kepala sekolah juga dinilai. Tidak peduli negeri, swasta juga. Makanya hari ini kalau ada ini, gurunya nanti didorong pelan-pelan juga harus membuat satu karya. Para sekolah juga, anak-anak juga. Lumayan hadiahnya. Ini juga mendorong untuk anak-anak senang. Tidak hanya terus lomba matematika, olimpiade matematika. Dari sisi sosial untuk kebahasaan, ini juga sudah diapresiasi oleh Pak Tirto, difasilitasi dengan lomba-lomba seperti itu. Makanya saya terima kasih untuk Dikbas kemarin ada acara seperti itu, Pak ya. Alhamdulillah. Saya sampai kaget, Pak Bu Demi, Bu Neti. Saya sampai kaget ternyata karya pendidik dan anak-anak Sidoarjo luar biasa banget. Hampir 1000-an. Saya lihat karena yang diverifikasi begitu numpuk buku. Iki karya anak Sidoarjo kabeh sampai seperti itu saya melihatnya itu. Dan selama ini dari sisi kami belum sampai melihat bukti yang seperti itu. Cukup membanggakan buat saya gitu, Bu ya. Apalagi nanti pelan-pelan, tapi ini sudah suatu hal yang bagus sekali, Bu. Saya sangat mengapresiasi sekali, Bu, ini, Bu. Terima kasih, Bu Demi. Bukan saja ya, Bu ya. Saya simpulkan saja dari saya membaca dari buku Lembayung Aksara Widya Wiyata ini, karya dari kumpulan anak-anak yang berbentuk puisi ini. Saya mengapresiasi buku ini. Ke depan harapan kami SMP Widya Wiyata menerbitkan buku-buku lagi. Di samping yang buku-buku bentuk kumpulan puisi atau karya satu anak sendiri bentuk puisi, ditingkatkan lagi dalam bentuk cerita-cerita seperti yang saya sampaikan tadi, pengalaman pribadi atau dan sebagainya. Sementara kalau masih belum bisa, kalau cerita itu belum bisa dalam karya satu orang, bisa kumpulan dari karya anak-anak. Itu kemudian dari kegiatan yang menulis ini kan keuntungan bisa menyalurkan minat dan bakatnya anak-anak yang suka menulis ya. Pengalaman-pengalaman silahkan ditulis buku seperti ini. Kemudian ada lagi kesimpulan kami berharap guru tidak bosan-bosannya untuk ngajak dorong anak-anak, Bu. Dorong ya Bu Demi, anak-anak ini yang mungkin belum didorong lagi untuk bisa menulis, karena gandengannya menulis itu mesti membaca. Kalau sudah membaca, Ibu kewajiban jenengan siapkan fasilitasnya. Fasilitasi anak-anak itu dengan dua hal. Satu, untuk bahan-bahan untuk meningkatkan minat baca, menambah pengetahuannya dan wawasannya. Yang satu lagi, bahan-bahan bacaan untuk menunjang kurikulumnya. Saya yakin nanti output dari siswa-siswa ini akan bisa membawa nama baik dari Ibu, dan kualitas SDM keluaran dari Widya Wiyata ini akan menjadi lebih baik gitu ya Bu, akan menjadi yang terbaik lah bahkan begitu. Ini karena peran dari menulis, membaca dan perpustakaan. Itu harapan kami. Kemudian yang terakhir, dengan membaca menulis ini agar ke depan muncul tunas-tunas bangsa dan lahir generasi yang tidak gagap menghadapi perubahan. Harapan kami begitu, termasuk
tontonane SMP Widyawiyata gak gagap menghadapi perubahan karena suka menulis dan membaca. Demikian kesimpulannya Bu Cindy. Terima kasih. Mohon maaf ini dari Baik, saya. terima kasih Bapak Panyonyi. Terima kasih banyak Pak Nyonyi. Sedikit dari yang saya simpulkan dari yang sudah dibicarakan oleh Pak Noni bahwa tiap anak adalah benih peradaban. Namun masing-masing anak juga kelak akan menjadi sejarah keadaban. Peradaban disusun oleh pikiran dan tindakan, ibarat batu bata yang disusun satu demi satu sehingga menjadi rumah yang dihuni oleh keluarga. Seperti yang kita baca ini, sesungguhnya mereka sedang menyusun batu bata peradaban bagi keadaban. Pikiran yang terakum dalam buku Lembayung Aksara Widyawiyata yang nantinya akan menjalar menjadi pedoman hidup, sekurangnya pengetahuan bagi para pembaca. Pikiran itu menjadi tapak sebagai simbol dari jejak yang pernah menghuni semesta. Terlepas dari soal peradaban sejarah, buku ini layak untuk dicetak dengan tinta yang emas. Maka dari itu, selamat atas terbitnya buku dari siswa-siswi yang matang. Kita layak merayakan munculnya generasi yang gemilang. Indonesia wajib dipimpin oleh gagasan hari ini maupun yang akan datang. Tepuk tangan yang meriah untuk anak-anak yang tercinta yang hari ini hingga detik ini masih terus menyalakan literasi sehingga terbentuknya buku Lembayung Aksara Widyawiyata. Semoga ini adalah awal yang baru dan nantinya kedepannya banyak sekolah-sekolah yang bisa memantik menyalakan nyala literasi, terutama yang festival literasi Sidoarjo yang sedang kami ikuti beserta dengan SD juga. Semoga menjadi awal yang dan kami undang juga Pak Tirto untuk bisa memberikan sepatah dua kata dan memberikan motivasi untuk anak-anak ke depannya supaya tetap menyalakan literasi. Baik, terima kasih Bapak. Sekali lagi tepuk tangan yang meriah untuk Pak Nyonyi yang sudah membedah buku kami Lembayung Aksara Widyawiyata. Selanjutnya kami persilakan kepada Pak Tirto, selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo. Agak sungkan gitu ya. Baik, menurut Bapak sendiri terlepas dari karya anak-anak yang sudah berliterasi untuk sampai detik ini, kami mohon sedikit saja dari Pak Tirto bagaimana tanggapan dan motivasi untuk anak-anak ke depannya supaya tetap menyalakan literasi di Sidoarjo ini, Bapak. Monggo. Terima kasih Mbak Cindy ya. Mohon izin saya melepas masker ya Bapak Ibu ya. Insya Allah kita semua sehat ya. Amin, ya. amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas undangannya. Bu Ines itu yang mana? Oh iya. Terima kasih Bu Ines. Ibu dan Bapak, saya mendapat undangan dari Bu Ines. Ini jujur saja menyisakan pikiran, karena dalam waktu yang bersamaan saya ada tugas harus mendampingi Gus Bupati di Bali. Sedianya saya belum pulang ini. Jadi mestinya pulangnya nanti sore pukul 14:45 baru flight dari Bali. Tapi memang sudah menjadi janji saya, setiap kali saya ada undangan yang terkait dengan menggelorakan gerakan budaya literasi, selama itu bisa saya atur, mesti saya hadir. Hanya kemarin malam saya pulang sendiri,
Sementara teman-teman Kepala Dinas dan Pak Bupati masih di Bali. Ya. Dan alhamdulillah buku yang ditulis oleh Ananda Rafka, ya, Rafka Pitra, Dria Krisma Agatha dan kawan-kawan. Alhamdulillah saya baca waktu di pesawat. Waktu di pesawat malam hari, alhamdulillah selesai saya baca. Menurut saya harus apresiasi kepada ini Mas atau Mbak? Mbak Rafka ya? Iya. Mbak, oh panggilannya Mbak Tria itu ya? Iya. Jadi saya harus apresiasi luar biasa untuk Mbak Tria dan kawan-kawan. Kalau boleh tahu mana anaknya? Dria Kinan Elsadai, silakan Ya. bisa berdiri. Oke, luar biasa ya. Jadi usia SMP itu kan sekitar 13 sampai 15 ya. Saya itu baru menulis tahun 88. Berarti usia saya waktu itu sudah, saya kelahiran 66. Berarti usia saya sudah 22. Saya usia 22 baru nulis pertama dimuat di koran. Sementara anak-anak SMP Widyawiyata ini ya itu masih usia antara 13 sampai 15 itu sudah bisa menghasilkan buku. Oleh karena itu luar biasa ya. Kalau usia 22 baru nulis itu bisa jadi kepala dinas pendidikan kabupaten ya. Saya yakin nanti kalau anak-anak dari SMP Widyawiyata usia 13 sampai 15 sudah nulis, insya Allah nanti akan bisa menjadi lebih dari kepala dinas pendidikan tingkat kabupaten. Ya, ya. Jadi yang saya salut itu adalah baik dari guru pembimbing ya, dari teman-teman guru SMP Widyawiyata, terutama anak-anak ya. Oleh karena itu biar nanti bedah buku ini menjadi terstruktur gitu, mohon izin saya boleh menampilkan ya. Iya. Lanjut, ini salam kenal bagi yang belum kenal. Terus lanjut. Terus, ini buku saya ya. Jadi a good leader is a good reader. Jadi seorang pemimpin yang baik itu harus menjadi seorang pembaca yang baik. Jadi ini pemikiran-pemikiran saya yang dimuat di koran, majalah, dan jurnal, khusus tentang pendidikan. Lanjutnya, ya, ini sense of culture. Jadi hampir sama. Jadi ini pemikiran-pemikiran saya yang dimuat di koran, majalah, dan jurnal tentang kebudayaan. Kalau yang tadi tentang pendidikan, yang ini adalah tentang kebudayaan. Oleh karena itu, menurut candaannya kawan-kawan, terus Pak Tirto pantas jadi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan karena sudah lama berpikir tentang bagaimana kemajuan pendidikan dan kebudayaan. Ya, baik. Saya mulai dari buku saya singkat Law. Ya, jadi Lembayung Aksara Widyawiyata. Terus ini flyer yang dibuat oleh Bu Ines. Terus lanjut. Ini cover buku. Berikutnya. Nah, siapa yang mencetuskan judul buku ini? Saya, Bapak. Mbak Cindy? Iya. Oh, luar biasa. Jadi kita beri apresiasi. Jadi pantas kalau Mbak Cindy ini dinobatkan sebagai penyair muda Sidoarjo itu ya. Iya. Jadi flyer itu Bu Ines langsung saya share di grup. Kebetulan kami punya grup GBL, Gerakan Budaya Literasi Sidoarjo. Responnya luar biasa. Dan hanya itu, juga saya share di grup kepala SMP swasta dan kepala SMP negeri. Responnya juga luar biasa. Tujuan saya apa? Supaya praktek baik semacam ini itu nanti bisa menginspirasi teman-teman sekolah yang lain. Mungkin sekolah yang lain sudah pernah menerbitkan buku semacam ini. Tapi kalau kegiatan bedah buku semacam ini itu belum semua. Nah, harapan saya secara pribadi
harapan secara kedinasan, buku yang diterbitkan itu harus dibedah. Sehingga nanti kita tahu mana sisi kuatnya, mana hal yang perlu untuk dikuatkan. Ya. Dan di sini nanti semuanya akan saya akan saya kupas ya. Saya ngupasnya kebetulan pukul 1 dini hari sampai menjelang subuh tadi ya. Tepuk tangan untuk Pak Tirto atas semangatnya yang luar biasa untuk literasi. Ya. Judul ini menggunakan diksi atau pilihan kata yang sangat bagus menurut saya. Lembayung Aksara Widyawiyata. Kalau boleh ada laser fokusnya mungkin saya bisa dipinjami. Ada yang punya? Oh, tidak ada Pak. Next gitu. Oh, baik. Ya. Lembayung ya. Ini adalah sebuah diksi atau pilihan kata yang sangat puitis, yang banyak dipakai dalam tulisan sastra, termasuk di dalamnya adalah puisi. Ya. Lembayung itu kadang disebut dengan aram temerap. Aram atau sabur limbun. Ya. Di Indonesia istilah lembayung berasal atau turunan dari bahasa Sunda yaitu layung. Artinya keadaan langit setelah matahari terbenam atau keadaan langit sebelum terbit matahari. Ya. Ketika dua waktu tersebut langit belum benar-benar gelap. Ini mengandung makna simbolik begini. Sekalipun indeks of reading bangsa Indonesia itu rendah sekali, 0,001, artinya apa? Setiap 1.000 orang Indonesia yang benar-benar suka menulis itu hanya 1. Kita jangan pesimis. Masih ada kader-kader luar biasa dari SMP Widyawiyata Sidoarjo. Ya. Jadi makna simboliknya seperti itu. Aram adalah masa waktu ketika masih ada cahaya alami yang dipancarkan di langit yang langsung menerima sinar matahari dan memantulkannya sebagian ke permukaan bumi. Jadi harapan kita, karya yang menurut saya sangat bagus ini, nanti ini bisa menjadi inspirasi bagi sekolah-sekolah yang lain, khususnya sekolah-sekolah yang belum pernah menerbitkan buku. SMP ini kalau negeri ada 44 plus 2 1 atap, 46. Swastanya ada 128. Belum semua sekolah mampu seperti SMP Widyawiyata ini. Ya. Nah, harapan kita ini adalah sebuah percikan sinar yang boleh jadi nanti sekolah-sekolah yang masih dalam kondisi kegelap gulitaan, siapa tahu nanti dengan nyala lilin yang dihidupkan oleh SMP Widyawiyata, mereka juga mampu menyalakan semangat dan gairah menulis. Ya, baik. Lembayung senja. Saat langit berwarna oranye keemasan di waktu matahari terbenam. Dan ini kalau dalam sastra-sastra Inggris biasa disebut dengan twilight. Lanjut. Ya, aksara sekarang. Secara etimologis, aksara berasal dari bahasa Sangsekerta, ya, yang artinya huruf, bunyi, atau vokal. Aksara juga dapat berarti tak termusnahkan. Ya, matur nuwun sangat luar biasa ini. Ya, jadi aksara bisa berarti tak termusnahkan. Jadi dalam bahasa Sangsekerta, a itu maknanya tidak, ksara itu maknanya termusnahkan. Kalau aksara berarti tidak termusnahkan. Saya ingat pesannya filosof Al-Ghazali begini. Jika Anda bukan anak seorang raja, dan jika Anda bukan anak seorang ulama besar, maka jadilah seorang penulis. Siapa tahu nanti anak-anak didik kita SMP Widyawiyata ini ke depan akan menjadi penulis-penulis besar. Ya. Berikutnya, Ibu dan Bapak, aksara adalah sistem penulisan suatu bahasa dengan menggunakan simbol-simbol. Jadi kita mengenal aksara Latin yang selama ini sudah kita kenal ya, aksara Arab dan aksara Jawa. Bu Ines di SMP Widyawiyata ini
bahasa Jawa masih menjadi mulok. Iya, luar biasa. Salut saya. Ya, tolong nanti kalau ada pagelaran ya, biasanya kan sekolah-sekolah itu condong menampilkan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Tolong jangan lupakan bahasa Jawa ya. Ya, Insya Allah Bapak Ibu, saya sampaikan dalam waktu dekat ini Dinas Pendidikan dengan memberdayakan MGMP Bahasa Jawa akan menerbitkan majalah bahasa Jawa. Ya. Jadi siapa lagi yang nguri-nguri bahasa Jawa kalau bukan kita? Jangan nanti kalau lokal jenius atau kearifan lokal itu diambil negara tetangga, baru kita reaksional dan berteriak. Jangan. Jadi sejak awal harus kita uri-uri dulu. Next. Ya. Berikutnya adalah widya dan wiyata. Widya itu artinya ilmu pengetahuan. Ya. Jadi dalam bahasa Sangsekerta disebut pula kebenaran. Wiyata adalah sebuah pelajaran atau pendidikan. Jadi SMP Widya Wiyata itu nama yang menurut saya luar biasa filosofis ya. Karena itu mudah-mudahan kita berdoa SMP Widya Wiyata nanti ke depan semakin bertambah besar, semakin banyak muridnya gitu ya. Kualitasnya juga semakin bagus gitu ya. Dan Bapak Ibu orang tua ada yang hadir ini. Ya, insya Allah penjenengan tidak salah kalau memilih SMP Widya Wiyata ya. Jadi sekolah yang peduli pada pengembangan potensi anak-anak untuk menjadi kompetensi. Ya, menulis itu adalah bagian dari pengembangan potensi. Ya, baik. Berikutnya, ya, ini saran konstruktif saya untuk Nyalanesia. Ya. Jadi yang pertama, buku ini bagus. Kenapa? Karena yang memberi pengantar saja seorang guru besar dari Universitas Brawijaya. Ya. Jadi Profesor Ahmad Erani Yustika. Ini ketika Pilpres kemarin menjadi moderator debat presiden itu. Ya. Beliau sekarang menjadi staf ahli Wapres. Ya. Saya tulis, saya baca sangat bagus bahasanya. Memang beliau adalah seorang penulis andal Indonesia. Usianya masih sangat muda. Ya, usianya masih sangat muda. Ya. Nah, kemudian ada juga tulisan Menjadi Pahlawan yang ditulis oleh Lenang Manggala. Ya. Sayang di sini tidak ada tajuknya. Ya. Menurut saya, tulisan Lenang ini itu pantas disebut sebagai prakata. Ya. Kemudian terdapat 2 puisi pembuka, memesan masa depan di pangkas rambut dan membaca Kartini. Ini juga tidak ada tajuknya. Ya. Menurut saya alangkah bagusnya sebelum menampilkan puisi ini juga diberi tajuk. Ya, misalnya puisi inspiratif misalnya atau puisi pembuka. Ya. Jadi biar kehadiran sosok itu harus ada identitasnya. Saya hadir ini membawa identitas. Pak Yoni hadir membawa identitas. Bu Dr. Neti hadir membawa identitas. Ya, jadi itu untuk kesempurnaan penerbitan berikutnya. Kemudian Bapak Ibu, setelah saya baca dan cermati, ada 49 siswa sebagai penulis. Dan kita doakan mudah-mudahan sebagai calon penyair, ya, atau sebagai penulis andal Indonesia. Ya, paling tidak nanti ya bisa seperti kalau angkatan lama Hairil Anwar ya. Kalau angkatan baru siapa kemarin yang di Kongres Kebudayaan menjadi apa? Menjadi bintang itu Nirwan Dewanto misalnya ya. Jadi seorang ahli teknik tapi karena passionnya itu di sastra, ketika Kongres Kebudayaan menyampaikan pidato kebudayaan, isinya luar biasa. Ya, kemudian nanti akan lahir dari anak-anak SMP Widya Wiyata. Ya, baik. Kalau saya hitung karyanya ada 56. Berarti satu anak ada yang menulis lebih dari 1.
Dan saya cek betul. Nah, cuman layoutnya menurut saya perlu disempurnakan. Lebih bagus satu penulis kalau menghasilkan lebih dari satu karya, maka kumpulkan karyanya itu di situ. Di buku ini tidak, jadi dipisahkan. Ya, itu menurut saya yang kurang elok. Harus harus disempurnakan. Kemudian ada 4 endorse di cover yang halaman belakang itu. Ya. Nah, terus lanjut, ya. Setelah saya cermati, saya baca satu demi satu itu ya, saya paling tidak bisa memetakan ada sekitar 11 tema ini yang diangkat. Ya. Ada tema nasionalisme, patriotisme, ada tema ekspresi jiwa, ada tema alam atau bumi, ada tema pandemi COVID, ada tema cita-cita atau impian, ada tema literasi, ada tema hewan, ada tema orang tua atau ibu, ada tema guru, ada tema sahabat, ada tema pendidikan. Saran saya kepada Nyalanesia, untuk penerbitan-penerbitan berikutnya, alangkah baiknya karya itu dikelompokkan, dipetakan berdasarkan temanya, sehingga nanti pembaca itu akan sangat nyaman menikmati. Nah, di buku ini masih tersirat, masih tersebar, ya. Sepertinya tidak ada pengorganisasian. Eman kan, sayang kan, karya yang bagus, tetapi dengan sentuhan editor yang oleh Pak Yoni itu nanti bisa mengelompokkan berdasarkan tema-tema ini. Nanti akan menjadi karya yang menurut saya lebih bernas gitu. Ini tugasnya Nyalanesia. Ya, lanjut. Ya, ini saran saya ya untuk Nyalanesia. Karya tulisan sebelum konten utama atau isi buku perlu diberi tajuk atau judul. Misalnya tadi yang saya yang saya sebut di awal. Jadi karyanya Lenang tadi ya, mungkin bisa disebut karya pemantik. 2 puisi itu mungkin bisa diberi judul puisi inspiratif. Ya. Selain kata pengantar, biasanya buku itu juga ada yang namanya, ini kepada anak-anak dan kepada para guru saya sampaikan. Ada perbedaan antara kata pengantar dan prakata. Ini yang tidak semua orang paham. Ya. Jadi kata pengantar itu lazimnya ditulis oleh orang di luar penulis. Ya, itu namanya kata pengantar. Contoh buku saya tadi ya, A Good Leader is a Good Reader. Yang mengantarkan adalah Profesor Ahmad Muzaki PhD. Profesor Rektor Unesya itu siapa? Sebelum yang sekarang ini. Itu yang mengantarkan. Nah, kalau saya itu prakata. Ada bedanya ya. Kalau kata pengantar itu adalah forward, kalau prakata adalah preface. Ya. Ini. Kemudian di dalam daftar isi Nyalanesia, di situ kata pengantar dari Pak Ahmad Erani Yustika, kemudian tulisannya Pak Lenang, sama 2 puisi, tidak dicantumkan dalam daftar isi. Mestinya itu harus dicantumkan. Ya, harus dicantumkan mestinya. Ya, itu masih belum. Kemudian dalam daftar isi perlu dimunculkan bagian awal buku. Sudah tadi ya. Ini karya puisi atau cerita dari penulis yang sama dengan judul karya berbeda sebaiknya dikelompokkan dalam satu urutan. Nah, tadi sudah. Kemudian pemuatan judul-judul karya akan lebih bagus jika dikelompokkan berdasarkan kesamaan tema. Nah, jadi misalnya di situ tema pandemi COVID. Nah, kumpulkan saja. Itu nanti akan membantu pembaca enak untuk dibaca. Buku yang bagus itu kan buku yang bisa diterima oleh pembaca. Nah, pembaca itu tentu adalah mengharapkan kenyamanan dalam membaca, ya,
enak dibaca. Kenapa? Karena itu nanti akan menjadi asupan gizi. Jadi Subhanul Yaum Rijalul Qad. Maknanya adalah pemuda hari ini merupakan pemimpin hari esok. Hari ini anak-anak SMP Widyawiyata usia sekitar 13 sampai 15. Untuk menuju Indonesia Emas tahun 2045, kita masih kurang 23 tahun lagi. Berarti nanti anak-anak Widyawiyata yang hari ini kita fasilitasi untuk belajar, ke depan nanti usianya adalah sekitar 35 sampai 40. Di usia itulah nanti Indonesia akan dipimpin oleh anak-anak. Ya. Nah, karena itu anak-anak ini harus difasilitasi, harus dibekali ya sebagai calon-calon generasi masa depan. Sebagai calon generasi emas nanti di tahun 2045. Ibu dan Bapak, kita bangga dengan Indonesia. Hari ini Indonesia sudah menjadi kiblat negara-negara di dunia. Ketika ada konflik di Ukraina dengan Rusia, rujukan untuk mediasinya adalah Indonesia. Ketika ada konflik beragama di Timur Tengah, rujukannya adalah Indonesia. Oleh karena itu, saatnya anak-anak didik kita diberikan modal supaya nanti menjadi pemimpin masa depan. Yang terakhir, ada 3 modal yang perlu dikuatkan kepada anak-anak kita. Kepada Bapak dan Ibu Guru, saya sampaikan di sini. Yang pertama adalah modal spiritual. Apapun pembelajarannya, manajemen apapun yang dilakukan oleh kepala sekolah, pembinaan apapun yang dilakukan pengawas, pendidikan harus menguatkan jiwa, keimanan, dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ya, dan tokoh pendidikan di dunia barat mengakui itu. Kalau dulu mereka kan fokus di pengembangan intelektual. Tapi semakin banyaknya orang yang bunuh diri, orang kaya bunuh diri. Jadi ada kegersangan spiritual. Nah, karena itu orientasi pendidikan di barat sekarang berkiblat juga. Ya. Jadi modal pertama adalah modal spiritual. Yang kedua adalah kompetensi. Kalau dalam bahasa kurikulum 2013, 4C itu. Collaboration, communication, critical thinking and problem solving, dan kreativitas. Creativity. Kalau dalam bahasa kurikulum merdeka ada 6 dimensi itu. Keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kebinekaan global, kemandirian, gotong royong, bernalar kritis, dan kreatif. Itu kompetensi yang perlu dibekalkan kepada anak. Dan yang terakhir Bapak Ibu adalah kekuatan literasi. Siapa yang hari ini literasinya kuat, itu calon-calon penguasa dunia di masa depan. Ya, literasi yang harus dibekalkan kepada anak minimal 6 literasi dasar itu. Apa itu? Literasi baca tulis yang pertama. Yang kedua, literasi numerasi. Yang ketiga, literasi sains. Yang keempat, literasi digital. Dan yang kelima, literasi finansial. Yang terakhir, literasi budaya dan keluargaan. Insya Allah dengan 3 bekal itu, anak-anak siap menghadapi perubahan ke depan. Mudah-mudahan anak-anak akan menjadi generasi hebat, impian masa depan Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tirto selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang sudah membedah dari buku Lembayung Aksara Widyawiyata secara detail. Nah, ini menjadi bahan masukan bagi kami ke depannya karena masih ada Festival Literasi Sidoarjo Bapak yang nantinya yang akan mungkin kedepannya akan bisa dilakukan pembedahan buku lagi untuk memantik sekolah-sekolah yang lainnya untuk ikut serta membedah karyanya. Baik dari saya itu saja Bapak, mohon maaf apabila ada salah kata. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Pak Tirto karena nanti selanjutnya akan ada acara penghargaan Pak kita. Baik, untuk selanjutnya akan saya kembalikan kepada MC. Monggo saya silakan Pak Tirto untuk menempati duduk kembali. Terima kasih banyak Bapak.